Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Sinta Sitoresmi. Perkenalkan, saya Riza Safina Abdillah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sistem Informasi E-Commerce B2C Penjualan Baju Menggunakan CMS WordPress dan WooCommerce. Yang pertama yakni latar belakang dalam penelitian ini. Mengikuti perkembangan era digital saat ini, sebuah bisnis berupaya untuk menjangkau banyak customer melalui penjualan online. Hal ini juga terjadi pada bisnis produsen baju. Maka diperlukan sebuah sistem informasi e-commerce B2C atau business to consumer yang dapat mengakomodir proses penjualan produk dari perusahaan produsen baju langsung ke customer. CMS atau Content Management System memainkan peran utama dalam pengolahan konten dan fungsionalitas situs web e-commerce. WordPress sebagai salah satu CMS terpopuler di dunia menawarkan kemudahan dalam pengolahan konten dan fleksibilitas dalam desain. Dengan tambahan plugin WooCommerce, WordPress dapat berfungsi sebagai platform e-commerce yang handal. Selanjutnya yakni metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yakni analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilaksanakan identifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem yang akan dibangun. Dalam penelitian kali ini, preferensi diambil dari dua sudut, yakni user customer dan user admin, sehingga sistem dapat berjalan optimal. Tahapan selanjutnya yakni perancangan sistem. Rancangan yang dibuat berupa diagram Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memvisualisasikan alur jalannya sistem. Pada tahap ini, peneliti membuat beberapa diagram UML guna memvisualisasikan bagaimana alur sistem akan berjalan, yakni use case diagram dan activity diagram. Tahapan selanjutnya yakni implementasi. Setelah rancangan telah dibuat, akan direalisasikan menjadi sebuah sistem informasi e-commerce. Dalam pembuatan sistem informasi ini akan menggunakan CMS WordPress dan plugin utama WooCommerce. Tahapan yang terakhir yakni testing. Tahapan testing dilakukan untuk menguji fungsionalitas dan kinerja sistem. Uji coba dilakukan dengan melibatkan pengguna dalam proses black box testing. Pengujian ini dilakukan berdasarkan spesifikasi yang diberikan dengan tujuan memastikan bahwa input menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahapan pertama analisis kebutuhan yang dilihat dari dua sudut, yakni user admin yang memiliki kebutuhan akan manajemen, yang meliputi manajemen data produk, manajemen data pelanggan, manajemen data order, dan manajemen diskon. Untuk preferensi yang kedua, yakni dari sudut customer, yang memiliki kebutuhan akan halaman katalog produk, filter pada halaman katalog, sehingga memudahkan customer dalam memilih item. Selanjutnya, halaman detail produk. Setelah customer memilih item, customer akan mendapatkan detail produk yang dipilih. Selanjutnya, fitur pencarian produk untuk mempercepat customer dalam menentukan item yang diinginkan, serta fitur untuk tambahkan ke keranjang. Selain itu, halaman account customer juga menjadi salah satu pertimbangan analisa kebutuhan bagi customer. Selanjutnya yakni perancangan sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana interaksi setiap user dengan sistem. Dari user admin, interaksi terhadap sistem berupa login, CRUD data, update data customer, mengelola data order, mengatur diskon, dan logout. Selanjutnya dari user customer yakni register, login, memilih produk, melakukan transaksi, dan logout. Berikut adalah activity diagram yang menggambarkan urutan aktivitas serta interaksi antara user serta interaksi antara user dengan sistem dari user admin saat melakukan proses login.
Saat melakukan proses login, user admin akan berinteraksi dengan sistem dengan menampilkan halaman admin. Melalui halaman admin, dapat menampilkan halaman utama, sedangkan dari user customer setelah mengakses halaman web akan menampilkan halaman login yang diarahkan untuk menampilkan halaman utama. Di halaman utama yang telah menampilkan menu produk, customer dapat melakukan pemilihan item yang selanjutnya ditambahkan ke keranjang belanja. Setelah ditambahkan keranjang belanja, maka customer dapat melakukan transaksi sehingga menampilkan menu transaksi. Saat menampilkan menu transaksi dan customer melakukan proses checkout item, maka dari user admin akan mengelola data transaksi yang masuk sehingga akan melakukan proses order data dan mengirimkan invoice atau email atau customer dapat menerima melalui email. Tahapan selanjutnya yakni implementasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem informasi e-commerce sesuai rancangan yang telah dibuat menggunakan CMS WordPress serta WooCommerce sebagai plugin utama. Untuk detail lebih lanjutnya akan diterangkan oleh partner saya yakni Riza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Pertama-tama kita harus akses dulu websitenya di sintariza.infinityfreeapp.com. Lalu akan ditampilkan homepage-nya. Di sini ada link yang berisi setiap kategori dari baju yang dijual, dari tops, bottom, dress, aksesoris, dan all itu untuk semuanya. Tombol shop, nah ini juga untuk menampilkan semua barang yang dijual. Lalu ada lagi shop by categories. Lalu ada galeri dan beberapa tampilan website lain yang berisi tentang informasi dari bisnisnya. Selanjutnya kita akan coba buka kategori tops yang berisi baju dengan kategori atasan. Lalu kita coba untuk memakai fitur filternya. Filter dengan harga kita mundurkan dari 99 sampai sekitar 110.000. Maka ketika kita selesai memencet filternya, dia akan load ulang dan memunculkan data yang sesuai dengan filter. Selanjutnya kita coba lagi untuk geser filternya kembali ke 119.000 dan akan load ulang lagi dan memunculkan semua data sesuai filternya tadi. Kalau kita rubah lagi dari 110 ke 119, dia akan load ulang lagi dan memunculkan data lagi yang sesuai dengan filternya. Bila dikembalikan lagi, maka akan load ulang lagi dan muncul lagi data sesuai filternya juga. Selanjutnya kita coba filter in stock-nya. Apakah dua-duanya in stock? Ternyata memunculkan data yang in stock juga. Jadi berarti dua-duanya ini in stock. Selanjutnya kita coba sortingnya berdasarkan price-nya dari low to high. Dari yang paling murah ke mahal. Ya, jadi dia akan mengurutkan datanya sesuai dengan harganya. Selanjutnya kita kembali ke homepage untuk mencoba search-nya ya. Kita coba search dengan kata kunci jeans, kita pencet enter, maka akan menampilkan produk yang ada kata kunci jeans di deskripsi atau di namanya. Kita coba klik salah satu dengan select option, maka di detailnya ini dia akan menampilkan beberapa pilihan size bila memang di sisi admin di add kemarin berdasarkan pilihan size. Lalu bila diganti size-nya dia akan mengupdate juga stoknya berdasarkan size-nya tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur register user baru ya. Kita klik tombol usernya, lalu kita isi email address yang barunya. Kita klik register.
maka kita akan otomatis masuk ke sistem, tapi kan belum ngeset password ya. Di sini ada fitur edit password di sini, tapi di sisi lain sebenarnya dari sistem itu akan mengirimkan email. Dia mengirimkan email. Nah, ini your account has been created dengan menyertakan link untuk mengganti password juga. Bila diklik kita akan masuk ke halaman ganti password. Di sini kita bisa masukkan password yang baru. Dan ini bisa kita isi ya. Kategorinya sampai harus di tahap medium supaya bisa di-save. Kalau masih weak seperti ini, dia tidak nyala tombol save-nya. Jadi harus sampai kategori medium. Kita akan coba edit lagi sampai kategorinya mencapai kategori medium menurut sistem. Nah, apabila sudah kategori medium, maka tombol save-nya bisa menyala dan bisa kita set password barunya. Demikian dengan ini passwordnya sudah terganti. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan proses checkout. Nah, kita coba dulu, kita akses kembali websitenya, kita tambahkan beberapa item ke dalam cart. Yang pertama, Miwa Gold Handbag. Kita klik add to cart, lalu selanjutnya kita tambahkan satu item dress. Ini Hana white dress, kita klik select option dulu untuk pilih size-nya. Semisal kita pilih medium, nah kita add to cart. Selanjutnya kita klik view cart. Nah, dalam tahapan ini kita bisa melihat detailnya yang kita mau beli, lalu kita bisa cek dulu harga ongkirnya berapa. Ongkir di sini tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia. Coba kita masukkan untuk wilayah Jakarta Barat. Maka provinsi kita ubah dulu ke DKI Jakarta. Lalu terlihat harganya 26.000, kita klik proses selanjutnya. Lalu di sini kita isi detail alamatnya. Ada nama akhir, lalu ada alamatnya juga. Selanjutnya untuk bilang address-nya bisa dicentang jika sama persis. Lalu keluar pilihan shipping-nya. Lalu kalau memberikan catatan pada ordernya bisa diklik add note to your order. Terus kita bisa ketik di form-nya. Selanjutnya semisal kita ingin menggunakan kupon. Kita bisa klik di fitur atau tombol add a coupon. Kita isi kode kuponnya semisal yang kita telah buat yaitu sell 10 di mana diskon 10% untuk pembelian minimal 500.000, maka akan muncul nih diskonnya. Semisal kita hapus lagi diskonnya, kita klik X-nya tadi, tombol X-nya, jadi maka akan hilang. Lalu kita coba isi lagi ya, maka akan muncul lagi. Selanjutnya kita klik place order, lalu akan muncul di sini detail dari order yang telah dibuat. Lalu muncul juga informasi nomor rekening dari toko, di mana nanti dapat digunakan oleh customer untuk membayar ordernya. Maka ketika order selesai dibuat, di sisi customer, dia akan mendapatkan sebuah email. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur dari sisi admin toko, yakni pemrosesan order. Ya, kita bisa klik di menu commerce, terus order, kita klik order mana yang mau kita proses. Misalnya yang paling atas. Selanjutnya kita klik, lalu akan muncul detail ordernya. Nah, di situ nanti kita bisa mengedit detail ordernya juga, atau kalau hanya ingin mengganti statusnya, oh ini sudah terproses, maka diganti dengan processing. Selanjutnya kita klik update.
maka si order ini akan berganti proses menjadi processing ya. Lalu di sisi customer, dia akan mendapatkan email lagi nih. Your Sintan reservation order has been received. Ini sudah di-receive dan sedang diproses gitu. Lalu selanjutnya apabila order sudah selesai atau dari jasa pengiriman sudah menyatakan order itu sudah diterima, maka di sisi admin toko dia bisa merubah statusnya nih menjadi completed. Lalu diklik lagi update, maka ordernya akan berubah menjadi status completed juga. Lalu di sisi customer, dia akan mendapatkan email lagi, your Sinta reservation order is now complete. Sebagai konfirmasi, oh order kamu sudah selesai ya, gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur di sisi admin toko lagi, yaitu bagaimana cara kita memanage produk. Diawali dengan add new product ya. Add new product ini untuk menambahkan produk baru. Kita klik saja tombolnya di menu produk yang dari WooCommerce ini. Kita klik di dalamnya, lalu akan muncul halaman produk keseluruhan. Lalu kita bisa klik tombol add new product. Nah, di add new product ini bisa kita isi namanya cockpit bracelet plus ring set. Terus kita bisa isi description-nya. Selanjutnya kita bisa isi harganya. Dan bisa isi berapa sih berat produknya ini. Lalu selanjutnya kita bisa isi kita masuk kategori apa, lalu bisa kita pilih fotonya juga dari yang apa sudah kita upload sebelumnya. Kita juga bisa isi short description. Short description itu yang muncul ketika di katalog produk. Jadi di sebelah kanan itu ada produk short description-nya. Nah, kalau yang product description itu untuk yang di bagian bawah, untuk di product detail. Apabila semua sudah diselesaikan, bisa kita klik publish. Maka apabila sudah diklik publish, produk sudah terilis di websitenya. Maka misal kita akses di websitenya, produk tersebut akan muncul nih. Kita coba ya, kita akan klik shop now-nya, maka akan muncul seluruh produk termasuk produk yang baru kita tambahkan tadi. Karena dia tergabung dalam kategori aksesoris, maka dia juga akan available di halaman aksesoris juga. Selanjutnya kita akan coba memanage produk bagian edit ya. Bagian edit masih sama, kita klik link menu yaitu link produk, maka akan muncul seluruh produknya. Di situ kita bisa quick edit saja. Quick edit itu untuk mengedit tapi di halaman yang sama, tidak membuka detailnya. Misal kita rubah harganya menjadi 149.000 sekian. Lalu kita klik update, maka harganya sudah berubah. Kita juga bisa klik edit untuk lebih lengkapnya, mengisi data yang lebih lengkap. Semisal kita ingin merubah product description, kita tambahin gitu ya. Terus kita update, maka yang sudah rilis sebelumnya di customer, dia akan berubah juga product description-nya begitu. Oke, selanjutnya tentang bagaimana admin toko dapat menghapus produk. Jadi caranya masuk lagi ke halaman products di bawahnya WooCommerce, terus kita bisa klik di salah satu produk yang mau dihapus, kita klik trash. Maka dengan mengklik itu, produknya itu sudah terhapus dan sudah tidak ada lagi di website. Selanjutnya adalah bagaimana cara admin toko dapat mengelola customer atau data customer ya maksudnya. Nah, di menu WooCommerce kita bisa klik customers, nanti akan muncul data list dari customernya. Semisal kita mau mengedit data dari customer Karimalia ini, kita bisa klik
di bagian namanya, lalu akan muncul detail data dari Karimalia maksudnya. Misal kita ingin mengedit sesuatu yang ada di dalamnya, di sini detail lengkap sesuai apa yang sudah pernah dimasukkan customer. Misal kita mau mengedit nama alamatnya, mungkin ada kesalahan terus dari customer menghubungi kita lewat WA atau gimana, kita bisa bantu editkan dari belakang. Kita klik update user, maka datanya juga akan sudah berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita memanage coupons atau diskon ya. Kita masuk ke menu coupons, kita klik menunya. Ketika diklik maka akan muncul seluruh diskon yang sudah pernah kita buat. Semisal kita mau membuat diskon baru, nanti kita bisa klik tombol add new coupon. Lalu di sini akan muncul halaman untuk membuatnya, diskon type-nya, ada percentage diskon, ada fixed card diskon, ada fixed product diskon. Semisal kita ingin membuat diskon 10.000 tanpa syarat apapun, maka kita pilih fixed card diskon, kita klik namanya 10.000, tanggal berakhirnya misal di tanggal 28. Di sini bisa diatur juga nih seluruh ketentuannya sebetulnya. Ada minimum spend, maximum spend, produknya apa aja, kategorinya yang boleh ikut apa saja, yang tidak boleh ikut apa saja, email yang boleh mengikuti produknya, dan apa saja. Sebenarnya semuanya bisa diedit, tapi untuk kali ini kita akan bikin diskon 10.000 tanpa ketentuan apapun. Ada juga settingan usage limit. Di sini tuh berapa sih penggunaannya yang boleh dilakukan untuk kupon ini, itu berapa kali bolehnya dipakainya. Terus untuk setiap user itu bolehnya pakai kupon ini berapa kali. Misalkan kita benar-benar tidak membatasi, pokoknya 10.000 untuk semua kondisi. Terus kita bisa ketik juga kupon code-nya mau dinamakan apa, misal 10k free. Terus kita bisa isi juga description-nya. Gimana sih kupon ini, emang kayak gimana sih diskonnya, kita bisa tuliskan di sini. Tadinya kita bisa klik publish. Dengan klik publish berarti kupon ini sudah bisa dipakai di website. Selanjutnya kita mencoba untuk mengedit diskon yang sudah kita buat tadi. Kita bisa masuk ke halaman kupon, lalu kita klik kuponnya yang mau diedit. Kita akan masuk ke halaman edit kuponnya. Di situ kita bisa mengganti detail apa saja yang mau kita ganti. Kalau sudah, kita bisa klik update. Lalu selanjutnya, semisal kita mau menghapus diskon yang telah dibuat, kita kembali lagi ke halaman kupon, lalu kita pilih salah satu yang mau dihapus. Lalu kita klik trash. Maka dengan diklik itu, diskonnya sudah tidak berlaku lagi dan sudah terhapus. Baik, dari seluruh rangkaian penelitian yang sudah kami lakukan, mulai dari perancangan hingga implementasi sistem menggunakan WordPress dan WooCommerce, bisa disimpulkan bahwa dari penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem e-commerce B2C untuk penjualan baju menggunakan CMS WordPress dengan plugin WooCommerce. Hasil menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan visibilitas produk, mempermudah transaksi, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Sistem ini juga menjadi solusi yang efektif bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam bidang produsen baju untuk memasarkan produknya dan memperluas pasarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.